Terima kasih yang terhormat kepada Ibu Kepala SMK Negeri 6 Muara Jambi, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri Muara Jambi, dan juga Bapak Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 6 Muara Jambi, sekaligus kepada rekan sejawat, Bapak Ibu guru serta staf karyawan-karyawati SMK Negeri 6 Muara Jambi. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan sebuah pemahaman budaya positif. Di sini dari pemahaman itu akan kami paparkan bagaimana budaya positif itu menerangkan apa saja dan apa saja yang akan kita lakukan untuk pagi hari ini. Baik, saya awali materi ini. Yang pertama di sini diseminasi pemahaman budaya positif. Dari kalimat seperti ini mungkin banyak terngiang di benak Bapak Ibu dalam mengajar, dalam mendidik semuanya. Dari menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, dari kita sebagai menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau murid kita, agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya, dan juga tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari situ sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngapso sun tulodo, ing matio mangkarso, tuturi handayani. Dari ketiga itu kita bisa sebagai teladan, kita sebagai panutan, dan juga apa yang kita lakukan supaya anak itu lebih mengerti dengan minat bakatnya. Jadi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri itu memberikan sebuah pandangan ya, bahwasanya di sekolah itu diumpamakan sebagai ladang, atau bapak ibu gurunya diumpamakan sebagai petani. Nah, siswa itu sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau kita mengibaratkan sekolah itu seperti ladang, kemudian bapak ibu guru seperti petani, terus siswa sebagai apa kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bibit, benih. Betul sekali, bibit atau benih, ya. Nah, dari sini ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu seumpama seorang petani atau tukang kebun, dan para siswa adalah biji atau bibit. Nah, biji atau bibit tersebut disemai di lahan yang sudah disediakan. Jika biji tanaman ditempatkan di tempat yang subur dan mendapatkan pencahayaan serta perawatan yang baik dari petani, maka biji tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Pada dasarnya biji tersebut bukanlah biji dengan kualitas yang baik. Nah, dan sebaliknya, apabila biji tersebut disemai di tempat yang besar dan tidak mendapatkan perawatan yang baik dari petani, biji tanaman tersebut akan tumbuh, tapi tidak akan tumbuh maksimal meskipun biji tersebut berkualitas. Sama Bapak Ibu ya, kita umpamakan dengan murid kita. Kita sebagai petani nih, kita Bapak Ibu sebagai petani, sekolah ini sebagai ladang, dan siswa sebagai bibit. Kalau dalam siswa tersebut banyak sekali misalkan perbedaan, maaf kata di sini perbedaannya adalah ada yang pintar, ada yang tidak pintar, dan di situ kita mulai untuk memupuk mereka. Kita mulai mengembangkan, oh ternyata si A, si B itu butuh proses sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Nah, kita di sini menghamba ya Bu ya, menghamba kepada anak, artinya kita apa yang diperlukan anak, kita lihat dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Bukan begitu Bu? Betul sekali ya. Yang menghamba itu bukan berarti kita menjunjung tinggi anak, bukan.
yang selama ini kita rasakan. Yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman mendisiplinkan anak, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga ini boleh dipahami dulu. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan melihat jawaban setelah kita mengetahui apa itu budaya positif. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, dari ketiga ini silakan pahami. Ternyata setelah kita belajar, oh seperti itu. Ya, sebelumnya kita buat pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu paham nggak dengan apa itu budaya positif? Ya, ini bisa disampaikan. Boleh. Budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Setahu pemahaman saya, budaya positif itu adalah budaya yang kita terapkan kepada anak. Dari budaya itu kita berharap siswa itu memiliki kesadaran sendiri bahwa mereka melakukan kedisiplinan itu bukan untuk mendapatkan penghargaan jika mereka benar ataupun hukuman jika mereka salah, tapi untuk membiasakan mereka kepada hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita hapus. Adakah yang lain? Yang menambahkan? Ada menambahkan? Oke, baik ya. Nah, terima kasih untuk jawaban dari Bu Sri. Sebelum mengidentifikasi yang ada di slide, pertanyaan kedua. Apakah di sekolah Bapak Ibu atau sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Budaya positif. Ada yang bisa menambahkan? Menyampaikan menurut pendapat saya jadi kalau menurut saya untuk budaya positif untuk budaya positif ini di sekolah kita sedang diupayakan atau sedang berlangsung, yang mana kalau menurut persepsi saya bahwa sedang diupayakan oleh Bapak kemarin, menurut saya seperti itu. Jadi mulai dari budaya positif dari sholat berjamaah, kemudian dari administrasi kelas, dari kebersihan kelas dan sebagainya, dan ini dibuat seperti kemarin, dibuat seperti tulis nilai yang harus dinilai oleh guru yang tidak berkepentingan di dalam kelas itu, artinya di luar wali kelas. Dan ini menurut saya sedang diupayakan untuk menciptakan budaya positif yang ada di dasar negeri Muhammad Jambi, baik dari segi religius, kebersihan, kemudian ketertiban kelas. Itu sih menurut saya. Terima kasih Bu Nimah dan Bu. Terima kasih kepada Bu Tati. Kita beri aplaus untuk Bu Tati juga. Nah, jadi setelah kita mendengarkan dari jawaban dari Bu Isti dan juga Bu Tati, nah dari kedua itu boleh kita jawab. Hukuman mendisiplinkan anak? Kurang setuju. Kalau sesuai dengan budaya positif, ya. Alasannya kenapa Bu? Boleh? Terima kasih. Seperti yang saya bilang bahwa budaya positif itu adalah kita mendisiplinkan siswa dengan membiasakan mereka melakukan sesuatu itu. Kalau mereka salah tidak akan mendapatkan hukuman, jika mereka benar pun tidak akan mendapatkan reward, tapi memberikan kesadaran mereka untuk melakukannya secara sikap mereka sendiri. Terima kasih. Dari budaya itu kita berharap siswa itu memiliki kesadaran sendiri bahwa mereka melakukan kedisiplinan itu bukan untuk mendapatkan penghargaan jika mereka benar ataupun hukuman jika mereka salah, tapi untuk membiasakan mereka kepada hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita hapus. Adakah yang lain? Yang menambahkan? Ada menambahkan? Oke, baik ya. Nah, terima kasih untuk jawaban dari Bu Sri. Sebelum mengidentifikasi yang ada di slide, pertanyaan kedua. Apakah di sekolah Bapak Ibu atau sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif?
Kita budaya positif. Ada yang bisa menambahkan? Menyampaikan menurut pendapat saya budaya tersebut. Jadi kalau menurut saya untuk disiplin positif budaya positif untuk budaya positif ini di sekolah kita sedang diupayakan atau sedang berlangsung, yang mana kalau menurut persepsi saya bahwa sedang diupayakan oleh Bapak sedang kemarin, menurut saya seperti itu. Jadi mulai dari budaya positif dari sholat berjamaah, kemudian dari administrasi kelas, dari kebersihan kelas dan sebagainya, dan ini dibuat seperti kemarin, dibuat seperti list nilai yang harus dinilai oleh guru yang tidak berkepentingan di dalam kelas itu, artinya di luar wali kelas. Dan ini menurut saya sedang diupayakan untuk menciptakan budaya positif yang ada didasarkan dari Muara Jambi, baik dari segi religius, kebersihan, kemudian ketertiban kelas. Itu sih menurut saya. Terima kasih Bu Nimah dan Bu. Terima kasih kepada Bu Tati. Kita beri aplaus untuk Bu Tati juga. Nah, jadi setelah kita mendengarkan dari jawaban dari Bu Isti dan juga Bu Tati, nah dari kedua itu boleh kita jawab. Hukuman mendisiplinkan anak? Kurang setuju. Kalau sesuai dengan budaya positif, ya. Alasannya kenapa, Bu? Boleh? Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang bahwa budaya positif itu adalah kita mendisiplinkan siswa dengan membiasakan mereka melakukan sesuatu itu. Kalau mereka salah tidak akan mendapatkan hukuman, jika mereka benar pun tidak akan mendapatkan hiburan, tapi memberikan kesadaran mereka untuk melakukannya secara sikap mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti, jawaban yang sangat super sekali, jawaban yang sangat menginspirasi. Nah, jadi kebetulan sekolah kita sebenarnya sudah melakukan hukuman belum sempurna, belum terrealisasi secara keseluruhan. Intinya kita semuanya adalah mau melakukan, akan melaksanakan, dan itu sama-sama akan kita lakukan kalau kita nanti bisa berkolaborasi antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lain. Terima kasih Rizky. Selanjutnya untuk yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Gimana dengan Bu Siwi? Terima kasih Bu Pur. Menurut pendapat saya, memberikan hukuman dengan memberi terima kasih. Menurut saya, memberikan hukuman dengan membersihkan halaman sekolah itu belum bisa dikatakan meningkatkan kedisiplinan anak. Karena disiplin anak itu sebenarnya bersumber dari kesadaran diri anak itu sendiri. Jadi ada hukuman atau tidak, jika si anak menganggap belum sadar atas perilaku yang dia lakukan, dia akan tetap berprinsip pada dirinya sendiri. Jadi tidak memberikan pengaruh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Siwi dan itu yang kita rasakan selama ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah untuk yang nomor 3 gimana Pak Febri? Terima kasih. Jadi menurut saya memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena secara simpel misalnya di dalam pembelajaran siswa berhasil menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, diberikan penghargaan berupa aplaus dari teman sekelas, itu bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut. Bahkan siswa yang belum berhasil menjawab ikut termotivasi, sehingga dengan tepuk tangan dari kawan-kawan itu bisa menunjukkan
motivasi dari belajar anak. Apalagi kalau seandainya penghargaannya itu lebih, misalnya bukan hanya sekedar tepuk tangan, misalnya apakah ada sebuah trofi atau lain-lain. Mungkin seperti itu yang bisa. Baik. Terima kasih Pak Ferdi atas penguatannya. Nah, di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak seperti yang dikatakan oleh Pak Ferdi tadi, bahwa di kelas kadang kita melakukan kegiatan yang sifatnya ada yang memberikan dukungan ya Pak ya, memberikan dukungan, memberikan apresiasi berupa aplaus, berupa pujian atau dan sebagainya. Itu ya Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sama Ibu pun bisa diberikan penguatan lagi untuk nomor 3. Untuk yang nomor 3, ini bisa dikatakan dua versi menurut saya. Kenapa? Nanti ia kalau dikasih penghargaan guru satu saja. Jadi ada dia, hanya motivasi dirinya dia hanya satu guru. Umpamanya di guru A, ternyata dibuat sebuah penghargaan. Dan di mapel selanjutnya, dia tidak membuat penghargaan itu. Mungkin berbeda-beda motivasinya. Jadi anak itu sudah mulai seperti kerupuk yang disiram air, untuk apa saya belajar, nggak ada dihargai, hanya seperti itu. Jadi di sini dalam penghargaan ini ada positifnya, ada negatifnya. Cuma kita berharap dari penghargaan ini lebih nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sesuai dengan yang kita kolaborasi tadi, kita jawab dengan 3 pematik tadi. Jadi budaya positif ini yang seharusnya kebiasaan-kebiasaan yang memunculkan sesuai dengan profil pelajarnya itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena sudah pengaruh dengan budaya-budaya luar, maka budaya positif kita mulai melemah. Nah itu, ada Bu Bima? Ya, kalau budaya positif itu perwujudan ya, perwujudan dari nilai-nilai keyakinan secara universal yang diterapkan di sekolah. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Pur, di situ budaya positif itu diterapkan di sekolah. Dan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Betul sekali Bu Pur ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk perwujudannya guru sering memberikan hukuman seperti itu ternyata ya. Siswa yang melakukan kesalahan memberikan penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik, termasuk salah satu yang dilakukan oleh guru yaitu budaya positif. Namun di sini akan kita kaji terlebih dahulu, kita kaji lebih dalam. Ternyata hal yang disampaikan tadi tentang hukuman ataupun penghargaan ada positif dan negatif, ya. Ya, betul sekali. Mari kita mulai. Nah, di sini konsep utama budaya positif yang kami ambil yaitu perubahan paradigma yang dipelajarinya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Jadi di situ seperti kepala tangan. Ada A dan B. A dan B itu adalah 2 orang. Yaitu sobeklah sebuah secari kertas. Jadi kita contoh. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya. Nah, dari kepalan itu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan si B, bahkan dia membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap. Ya, menyuap. Nah, dari rayuan itu apa saja
dari kepalan tangan kita. Ada yang bisa menjelaskan atau Budi, ya, itu apa ya? Saya kok kepo ya? Ada apa ya di tangan ibu ini? Kalau kau buka, adalah bismillah, ya. Tidak boleh. Kalau nggak mau dikasih duit, maunya dikasih apa? Apapun yang akan ibu kasih tetap saya simpan. Jadi nggak bisa nih. Ada Oh, nampaknya memang nggak bisa nih ya. Kasih duit nggak mau. Diajar nggak mau juga. Mau diapain bapak? ibu lah. Oh iya. Maunya diapain ibu? Apa mau bawa kawan ya? Jangan aku. Jadi gimana? Tetap Oh tetap. punya saya. Berarti itu memang punya ibu ya. Nggak boleh saya melihat sedikit saja. Tidak. Oke. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebihnya sebuah penggalan cerita dari kalimat ini. Apapun sesuatu, bahkan yang menjadi rahasia apapun yang bisa membuka kepala kita, itu hanya kita, bukan dari orang lain. Maksud Bapak Ibu dengan yang saya bicarakan? Nah, jadi apapun dari luar tetap itu punya saya. Jadi mau di apapun ini tangan, tetap kita, karena kita yang membuatnya. Kita yang membuat, kita yang mengontrol, Kita yang tahu diri kita lah yang kembali ke diri kita. kembali ke diri kita masing-masing. Itu maksud dari kepala tangan itu, sesuai dengan budaya positif tadi. Nah, ini dari kepala tangan tadi terbenaklah teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan dari kepala tangan kita ini kita buat bahwa murid itu bisa kita kontrol. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari kepala ini bukan berarti kita bisa segalanya. Tapi kalau bisa, kita bisa mengontrol dari diri kita. Nah itu Bu. Nah, dari keempat teori kontrol atau pilihan atau ilusi tersebut, sebelumnya di sini perubahan paradigma. Paradigma sendiri itu adalah sesuatu yang baru, ya, pembelajaran yang berpusat pada murid mungkin ya, di situ ya. Nah, terus dari situ kita berdiferensiasi, berorientasi. Nah, di situ orientasinya kemana? Orientasinya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini pembelajarannya dirancang khusus untuk murid. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu di sini proses pembelajarannya tuh kemarin-kemarin ya, itu proses pembelajarannya adalah guru dan materi pelajaran. Fokusnya ke guru dan materi pelajaran. Namun dalam paradigma baru ini seharusnya guru berperan sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan juga muridnya berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini akan kita kaitkan dengan ilusi kontrol yang sudah disampaikan oleh Ibu Pur, bahwasanya seorang guru itu sebenarnya bisa lebih mengontrol anak. Itu yang ada di pikiran guru.
Seperti ini ya contohnya. Ilusi guru mengontrol anak. Pada dasarnya, guru percaya bahwa mereka dapat mengendalikan perilaku siswa dengan memberikan ujian ataupun penghargaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri ya Pak ya. Nah, di sini pada kenyataannya Bapak Ibu ya, pada kenyataannya guru itu tidak memiliki kekuatan. Artinya apa? Untuk mengendalikan perilaku dan hasil belajar siswa itu guru tidak mempunyai kontrol atau kekuatan. Siswa itu adalah individu Bapak Ibu yang memiliki pikiran, perasaan, dan motivasi mereka sendiri. Nah, di sini guru dapat berperan sebagai fasilitator, sebagai mentor, tetapi mereka tidak dapat memaksa siswa untuk belajar atau berperilaku secara atau dengan cara tertentu. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya contohnya itu sudah pernah, oh ternyata anak ini nakal, saya panggil gitu ya, saya panggil, terus kita berikan sebuah pertanyaan, memberikan motivasi dan sebagainya. Berubah nggak anak itu? Akan bisa jadi berubah, Ibu guru ya? Bisa jadi berubah, bisa jadi berubahnya itu karena takut. Nanti kalau aku nakal lagi dipanggil lagi, nakal lagi dipanggil lagi. Akhirnya nggak usah nakal. Nah, itulah timbul motivasinya, motivasi secara eksternal, tidak muncul dari dirinya sendiri, itu seperti itu. Nah, jadi contoh dari yang ilusi bahwa guru dapat mengontrol siswa itu tidak mungkin Bapak Ibu. Siswa juga punya pikiran, mereka tidak mau dikontrol sebenarnya. Ya Bu Pur ya, betul tidak bisa dikontrol. Terus yang nomor dua sama ya? Ya. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu tadi. Selanjutnya takut. Jadi seakan-akan kita dianggap sebagai dibuat seperti murid ya Bu, ya betul. Ya, jadi di situ sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita alami. Nah, adakah yang bisa menguatkan untuk kita semua? Nanti kalau seandainya ada murid kita bertanya, sebenarnya murid itu ingin bertanya, kenapa sih Bapak Ibu itu kok datangnya kadang terlambat, kadang cuma ngasih tugas, kadang itu adalah pemikiran dasar dia. Cuma bagaimana cara kita menguatkan dia. Ada pertanyaan loh tadi yang disampaikan Bu Guru itu. Sebagai seorang guru saat hadir tepat waktu di dalam kelas, ketika Bapak Ibu mengajar, apa motivasinya? Tanya, ada nggak? Kalau saya motivasinya ada, saya simpan nanti saya sampaikan. Silakan Pak. Bapak datang ke kelas tuh pagi tuh karena jam mengajar. Nah, motivasi Bapak apa Pak? Baik, saya coba menjawab Ini bukan pertanyaan. Itu sebagai seorang pendidik guru, saat Anda perlu hadir di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda ya? Pertama itu motivasi sebagai guru yang ingin melaksanakan tugasnya ya. Tapi tadi terkait dengan hadir tepat waktu ya. Tentu kalau secara teori ya, ini teori pribadi ya. tidak. Dan teori tentu sebagai guru tentu dia ingin menjadi orang yang ditunggu dari dia ya. Kita kan untuk murid Tuhan pada waktu tentu kita harus masuk pada waktu juga gitu. Itu menurut saya. Tidak ada yang lain ya Pak Motivasi tentu ya memberikan memberikan ilmu ya, walaupun sebenarnya sekarang ini kan kita sebagai fasilitator, di mana mereka sendiri yang mencari ilmunya, menggali ilmunya, kita hanya menjadi fasilitator belajar sebenarnya. Ya, itu motivasinya itu ya. Di samping juga ingin memberikan pengalaman belajar, ya. Intinya ya selain dari melaksanakan tugas ya, kita ingin menjadi orang yang guru dan ditiru seperti itu. Terima kasih kepada Pak Andes yang sudah memberikan Jawabannya, jawabannya berikan dulu untuk Pak Andes. Dan sekali tadi Pak Andes bilangnya motivasinya adalah memberikan ilmu, kemudian juga sebagai guru. Kalau saya zaman dulu motivasi saya beda loh
sebelum saya mengenal sip dan intrinsik ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah yang tadi saya sampaikan, takut dimarahin kalau saya datang terlambat untuk mengajar. Kemudian itu motivasi yang menghindari hukuman dari orang. Kemudian kalau kita datang tepat waktu, kalau saya dulu, oh iya, biar dikatakan orang yang disiplin, ibaratnya cari muka gitu ya. Nah, tapi enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Itu motivasi secara ekstrinsik. Kalau seandainya kita menjadi manusia yang baik, Bapak Ibu guru yang maksudnya nanti bisa mengajar ke anak dengan disiplin yang positif, artinya motivasi itu harus muncul dari unsur internal. Kenapa? Untuk menjadi orang yang dihargai, menghargai siapa? Menghargai diri kita sendiri. Kita sudah terpanggil, Bapak Ibu. Contohnya saja ada rekan kami, Bu Isti. Bu Isti apapun yang terjadi, beliau bangunnya lebih pagi daripada ayah berkokok. Nanti mereka, ibu itu sudah bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab juga di sekolah. Ibu Isti tidak mau kalau nanti sebelum belum sampai di sekolah. Bahkan dengan Pak Indra di duluan Bu Isti ya Pak. Iya. Jadi Bu Isti kemarin itu sebenarnya saya terinspirasi juga dengan beliau. Datangnya selalu pagi. Jika ada kawannya yang tidak apel, ibu yang menggantikan. Itulah yang saya ambil dari Bu Isti itu seperti itu. Bu Isti aja bisa, kenapa saya tidak? Nah dari situ itu muncul dari motivasi secara intrinsik dari dalam hati. Ya Bu ya, betul sekali. Sangat-sangat termotivasi. Lanjut Bu, yang tadi. Nah dari perubahan paradigma siklus tadi, dari sini apa? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini bukan. Nah, itu siapa yang mengontrol? Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah dari sebuah stimulus keenam ini muncullah. Yang pertama, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus memahami apa yang dia lakukan. Bukan berarti kita masa bodoh lainnya. Ya, yang tadi ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, apapun yang dilakukan, apapun yang dijalankan pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tapi bukan orang lain. Ya, yaitu tadi. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sebaliknya. Pemaksaan pada Anda, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah di sini bukan berarti bujukan itu gagal. Seharusnya kita saling berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oh iya, kita saling diskusi. Kalau bahasa lamanya itu adalah diskusi, ya. Bagaimana? Oh iya, seperti kita di kantin ya Bu Isti ya. Kita gimana ya si A ini, gimana ya Bu Nima? Nah, apa harus yang kita lakukan? Nah, dari berkolaborasi inilah muncul solusi tadi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah itu ya tetap kita menang, ya menang. Kalah ya kalah. Berhasil ya berhasil. Nah seperti itu adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara merdeka. Merdeka di sini
Dengan artian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dari kalimat ini ibarat kata dengan pepatah Jawa, cekel endas, lepas kepala, pegang ekor. Nah, ya seperti itu. Merdeka itu bukan lepas pas. Nah, jadi kalau bisa lepas itu ada artian. Masih bisa dikontrol ya? Iya, masih bisa dikontrol. Nah, dari pertanyaan tematik tadi yang awal, kita bisa melihat dihukum oleh penghargaan bahwa gimana Bu Ima? Dihukum oleh penghargaan bahwa berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada juga faktor ketergantungan. Nah, di sini yang disampaikan oleh Alvifon, betul ya, Alvifon. Sesuai paparan Pak Febri tadi, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Pak Febri, ya kan, kurang lebih. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan itu sebagai tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ada tadi siswa malas dengan ibu tuh, nggak ada imbalan. Nah, jadi serasa nggak iya sih ibu itu. Nah itu penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi dari dalam murid itu sendiri. Nah, di sini lanjut dengan apresiasi yang harus diberikan. Lanjut ke, nah di sini ada sebuah tindakan yang selama ini kita rasakan. Nah, untuk ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Dalam pemikiran kita itu hukuman atau konsekuensi, mencatat dan sebagainya. Ini ada beberapa ini, 6 ya Bu Rima? Ya. Mau dibuat ini? Terus ada berapa itu Bu? Ada 7. Ada 7. Bisa dijelaskan sebentar di situ. Ada 3 kasus ya. Yang pertama yaitu ada hukuman bersifat langsung, ada konsekuensi, ada juga restitusi atau mengganti kerugian. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu sebentar sebelum saya bagikan kenang-kenangan, maka saya akan menjelaskan dulu dari konsekuensi atau hukuman. Nanti supaya Bapak Ibu tidak berpikir terlalu mendalam. Jadi harus sedikit gamblang ya Bu ya. Nah, hukuman yang bersifat langsung itu artinya ada di sebelah sini. Nanti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena Terlambat ke sekolah. tidak kan? Karena terlambat. Nah, itu contoh-contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, di situ hukuman secara langsung, kemudian konsekuensi itu berhubungan dengan rencana yang disepakati sesuai dengan peraturan. Ada juga nanti disebut boleh kita identifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi atau ganti kerugian. Di sini murid dapat memperbaiki kesalahannya dari kondisi yang sudah dihadapi. Nah, di sini restitusi mengganti kerugian, konsekuensi itu hukuman yang sudah direncanakan. Kemudian yang pertama tadi hukuman yaitu bersifat langsung. Nah, nanti saya akan bagikan
beberapa kenang-kenangan untuk Bapak Ibu, silakan ditulis. Bisa Ibu mengidentifikasi ada beberapa pertanyaan tematik yang nanti bisa Bapak Ibu tulis di sini. Bapak Ibu memilih, ya Bu ya, boleh. Ada di slide ini atau yang lainnya Ibu? Pilihannya, atau mungkin Bapak Ibu itu bisa berpikir sendiri atau bagaimana? Boleh kita mengidentifikasi yang ada di situ? Ya, di sini aja. Boleh ya. Bapak Ibu kelihatan nggak slide-nya? Kurang kuat itu. Yang termasuk ke dalam hukuman? Nah, inilah jawabannya. Gimana dengan Bapak Ibu? Mencatat fakta. Nah itu Adalah suatu hukuman. betul. Jadi kali mengelilingi lapangan itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Mengganti kata tugas teman itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu adalah konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu adalah hukuman. Gimana? Sesuai dengan jawaban Bapak Ibu? Alhamdulillah. Namanya sesuai Bu nih. Bapak Ibu kita sudah memahami berarti ya. paham, sudah dituliskan dengan baik dan benar sesuai dengan pemaparan. Kenapa tadi dikatakan hukuman nomor 1? Kenapa dikatakan konsekuensi? Nah ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi dan membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada paksaan, anggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan sebagainya. Di situ sampai anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Benar sekali. Dari sini dari tabel itu seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman dan juga konsekuensi itu ada pemaparannya tersendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu bersifat langsung, hukuman tersebut berupa fisik atau juga timbulnya ke psikis. Kemudian bersifat satu arah, murid yang menjadi objek. Nah, kemudian selanjutnya murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau mungkin tidak dilibatkan seperti itu. Nah, untuk yang konsekuensi dari pemaparan yang ada di slide tersebut, di situ ketidaknyamanan masih dirasakan oleh murid lantaran tadi sudah berpikir kalau saya tumpahin gelas di meja dengan ada airnya, mungkin saya akan membersihkan, saya akan mengepel. Nah, itu yang dipikirkan oleh mereka. Kalau nanti saya pakai sepatu hitam dan saya disuruh sepatu putih dan disuruh melepaskan, nanti pasti saya tidak nyaman perjalanannya. Itu konsekuensinya seperti itu ya. Dari situ tugas kita selalu memonitor siswa bahwasanya siswa tersebut seperti apa kesalahannya. Jadi tidak main kita hukum, tidak main kita ada konsekuensi dan sebagainya. Baik ya Bu, itu saja ya. Kita lanjut. Yang restitusi, ya, restitusi sambungan dari hukuman dan konsekuensi tadi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setiap restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari suatu solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk yang restitusi ini kita ibarat kata memanusiakan manusia. Nah itu gimana Bu? Benar sih. Disinilah proses restitusi itu murid dapat memperbaiki kesalahan ya Bu ya, memperbaiki kesalahan dari kondisi yang sudah dihadapi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah itu juga proses kolaborasi sepertinya ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu namanya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul.
memperbaiki hubungan antara sesama. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita bukan berarti untuk memaksa, tapi kita mencari solusi bagaimana bahwa si A itu mempunyai masalah, bagaimana cara kita memanage masalah itu, mendapatkan solusi yang membuat dirinya berubah, bukan dari paksaan orang lain. Nah, dari kata restitusi itu muncullah sebuah keyakinan kelas, yaitu kembali ke kelas. Setiap kelas itu memiliki keyakinan. Nah, sebelum ke kelas, ini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Baik, di sini ada bentuk keyakinan kelas, keyakinan atau juga mengapa bukan peraturan ya Bu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ibaratnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada kalanya kita ada mentaati, ada juga sepertinya kita melanggar seperti itu. Melanggar itu artinya apa konsekuensinya, dan mentaati itu seperti apa, dan nanti akan kita buat. Dan yang di sini keyakinan kelas harusnya kenapa bukan kesepakatan, apa tadi Bu? Peraturan. Ada yang bisa menjelaskan? Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Ada pernah buat saya kemarin di kelas saya mendapati ada peraturan itu saya baca keyakinan kelas. Mungkin masih ada enggak ya? Nah itu ada wali kelas yang buat seperti itu. Mungkin beliau sudah paham. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu jawab saya? Bu tadi? Peraturan itu top down, dari atas ke bawah, masih tetap menunjukkan dominasi guru terhadap siswa. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas itu budaya-budaya baik yang sedikit demi sedikit ditanamkan sehingga menjadi kebudayaan, sehingga membudaya. Gitu. Jadi apa namanya? Si keyakinan kelas itu kan sesuatu yang baik, diyakini benarnya sama semua warga kelas itu, ya, dilakukan berulang-ulang sehingga disitulah menjadi budaya. Nah, karena tadi budaya baik dilakukan berulang-ulang, lama-kelamaan akan menjadi keyakinan di diri siswa itu sendiri, sehingga munculnya itu dari siswa, tidak seperti peraturan yang diciptakan oleh guru, sehingga kesannya kalau peraturan siswa itu dipaksakan. Itu kalau keyakinan kelas tidak. Untuk sementara begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan waktu dulu kepada Ibu Yanda dan mencoba memaparkan tentang perbedaan dari keyakinan ataupun peraturan kelas. Baik. Tapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu adalah salah satu dari bentuk gabungan dari nilai-nilai kebajikan nanti yang dapat kita yakini yang muncul dari diri kita sendiri atau motivasi, ya Bu ya. Nah, kalau peraturan biasanya banyak ya Bapak Ibu di kelas di sekolah kita. Bahkan peraturan itu sudah ditempel. Ada juga tata tertib yang ada di sekolah kita itu juga ada. Nah, di sini keyakinan itu akan muncul kalau sudah terlahir dari diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ditekankan pada keyakinan seseorang di situ akan lebih memotivasi seseorang dari dekat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang ditempel, mungkin mereka rasanya akan takut jika melanggar. Nah, itu motivasinya dari luar. Kemudian murid-murid pun juga demikian ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan
peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikannya, akan juga nilai yang ada di balik peraturan tersebut, tujuannya apa, dan menjadi sehingga mereka tidak akan tertarik dengan peraturan-peraturan itu kalau nanti kalau nggak sedikit hukumannya berlimpah ruah. Nah seperti itu. Itu peraturan yang dianggap mereka itu mereka tidak tahu tujuannya apa, nggak tahu, karena mereka perlunya hanya dididik, tapi diarahkan yang seperti apa. Nah itu, jadi peraturan yang menempel, tata tertib yang menempel itu hanya sekedar peraturan yang dibuat kurang lebih. Yang pertama adalah selalu mengembalikan buku. Itu adalah keyakinan yang sudah membuat sebuah kalimat positif. Nah di sini dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa proses alur. Untuk yang alur pertama itu adalah yang dikelompokkan dalam satu kelas. Jadi setiap siswa itu membuat tulisan keyakinan apa yang akan kita buat dalam kelas ini. Ternyata banyak sekali keyakinan dia, tapi masih dalam kalimat negatif. Jadi kalau yang namanya kalimat negatif berarti terasa paksaan. Jadi kita buat sebuah kalimat positif sehingga dari positif ini muncullah. Nah di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau selalu mengembalikan yang namanya kalau yang namanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu ya. Artinya di sini peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan secara universal. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Itu ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari keempat ini tidak bisa kita lepaskan dari sebuah menuntut anak. Baik, saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya harus dilihat ya Bu, Bapak Ibu. Anak murid kita di sekolah kita sebenarnya punya dari kelima tersebut. Ya, kelima kebutuhan dasar dari anak tersebut ada. Namun kita tidak melihat bahwasanya terkadang anak tersebut suka tidak sadar. Mereka melakukan kegiatan, tapi kita tidak sadar. Oh ternyata si anak ini masuk ke dalam dasar dari yang mana? Seperti dalam proses KBM ya Bu, Bapak Ibu, proses pembelajaran. Seperti contoh di dalam kasih sayang atau yang kasih sayang dan rasa diterima. Ketika murid kita dalam keadaan mengerjakan tugas, tadi ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa Bu. Nah, ibunya nyamperin tuh, bilang seperti ini, mana nak? Nah, sepertinya ada ya salah satu dari bapak ibu guru kita yang suaranya lembut seperti ibu tadi. Suaranya sangat lembut beliau. Kalau mengajar di kelas saya benarkan itu nampaknya lebih perhatian ke murid. Iya, nah ada yang bisa dibantu. Nah, dari situ murid akan merasa, oh saya diperhatikan. Saya punya kecintaan sendiri dengan ibu saya. Beliau suka memberikan saya pengarahan yang baik. Nah, disitulah muncul anak itu membutuhkan sebuah kasih sayang. Nah, anak itu membutuhkan penghargaan dari ibunya dalam bentuk kasih sayang. Diajari sampai bisa, ayo dijelaskan dari sini, kemudian ditulis, kamu kan bisa. Nah itu dalam hatinya tumbuh, oh saya diperhatikan sama ibu, seperti itu ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok atau sesuatu yang menurut dia dihargai, itu adalah rasa sayang, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bu ya, betul sekali. Dari kelima ini sebenarnya kita tidak menyadari. Bahkan kita hanya bilangnya, caper aja ini, nyari perhatian. Padahal tidak. Dia mencari jati diri dia. Bagaimana? Oh saya ini loh disayang dengan guru ini. Oh saya ingin loh dikasih kebebasan. Oh saya ingin loh dikasih penguasaan dan sebagainya.
Jadi dari kelima ini sebenarnya kita mengalami semua, cuma kita tidak menyadari. Nah, itu yang berumahnya. Selanjutnya ada penguasaan ya. Penguasaan itu artinya harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, beradaptasi, diakui dan didengar. Nah, kalau di kelas Bapak Ibu menemui nggak siswa seperti itu? Mereka ketika berpartisipasi nih, mereka pengen dihargai, ada nggak? Nah, salah satunya mungkin ada ya. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu namanya bentuk kebebasan. Dan selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini artinya kalau dalam anak TK itu suka bermain ya Bapak Ibu, kejar-kejaran, main bola sama Bapak Ibu gurunya. Nah, kalau di usia anak SMK, kesenangan itu berupa apa sih? Gak ada balon ya, gak ada kejar-kejaran balon ya kalau di anak SMK ya. Apa contohnya? Permainan. Dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya, permainannya itu ada humornya, ada juga nanti ketika sudah bermain, alhamdulillah. Jadi dari kelima kebutuhan dasar tersebut sudah dilakukan semua ya Bapak Ibu ya. Sudah. Terima kasih. Yang sudah kita rasakan nyaman, yang sudah kita alami, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana? Itu nggak selalu itu aja. Ada kalanya sebagai penghukum, ada kalanya sebagai teman, ada kalanya sebagai pemantau, dan ada kalanya sebagai manajer. Oke, berarti mencakup semua ya Bu Siwi ya. Oke, terima kasih. Lima posisi kontrol guru di sini sudah kita lakukan semuanya ya. Tapi terkadang kita berfokus, saya seringnya berfokus sama yang membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk menghukum saya pernah, membuat rasa bersalah mungkin sering, teman pernah, pemantau sering. Nah ini yang manajer Bapak Ibu. Yang manajer ini hanya sekali, 2 kali saya lakukan, dan sekarang belum saya lakukan lagi. Ini masih proses dalam kegiatan saya untuk memotivasi diri saya sebagai seorang guru yang kontrolnya sebagai manajer. Ya Ibu ya, Betul sekali, karena manajer ini gimana ya? sangat tinggi posisinya di antara keempat temannya. Keempat temannya betul ya? Ya, karena hukum mulai lahir kita, kalau bisa kita menghilangkan, ya, menghukum itu hukuman fisik otomatis jangka panjang pikirannya, membuat merasa bersalah. Nah ini kita rasanya ngasih tahu anak itu lembut, tapi kelembutan itu ternyata membuat anak itu malah lebih merasa bersalah. Saya ngomongnya lembut, gak ada marahin kamu. Nah, tapi kelembutan itu merasa ibu ini enak mulutnya katanya, tapi kok ngenak ke hati. Nah jadi merasa itu salah bener ya. Terus sebagai teman, nah ini ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai guru. Pemantau, nah ini awasin. Inilah yang saya rasakan selama ini. Saya takut dengan guru nanti saya diadukan dengan orang tua. Iya nggak? Padahal ini sebenarnya bagi kita kayaknya lebih efektif karena kita berkolaborasi dengan orang tua. Orang tua sudah menyatakan ke kita saling memantau. Nah, ternyata itu masih sangat salah ibaratnya, masih sangat tidak bagus untuk psikis anak. Nah, yang terakhir ini manajer, ini yang sangat tinggi, yang sangat wow, gimana caranya kita berusaha untuk menjadi seorang manajer di sekolah maupun di kelas kita
sebagai guru kelas atau wali kelas. Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol seorang guru ini, Bapak Ibu sudah paham ya, bentuk kalimat-kalimat yang contoh-contoh kalimat yang disampaikan kepada ketika kita menghadapi murid. Ada ya Bapak Ibu ya? Kalau penghukum langsung aja kita menuliskan, tulis 100 kali di bukumu. Kita ada beberapa. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi sering itu sebagai guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya kalimatnya lembut, ya kan? Cuma membuat anak itu merasa bersalah sekali karena saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, tuh. Yang kedua, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ ada garis bawah, tidak pernah. Berarti kalau kadang kita menunjuk, kamu itu nggak pernah benar. Nah, ya, dengan kata tunjukkan itu adalah membuat kita adalah membawa anak itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu nak. Sambil kita rangkul. Ayo nak, lakukanlah demi ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dari kata pantalan itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita sudah memantau anak itu, jadi dia sudah mulai berpikir, oh iya, kalau aku dapat bintang, pasti ibu ini. Nah, mulailah. Bagaimana kamu kamu selalu yang paling terakhir, sama dengan tadi yang penghukum. Nah, ini yang wajar. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yuk kita cari solusinya. Nah, itu yang kadang kita sulit untuk melakukannya. Karena kita dalam posisi manajer ini banyak yang harus kita kolaborasikan. Cuma kalau masalah itu masih dalam satu lingkaran atau masih dalam satu lingkup kelas, waktu mata pelajaran kita, mungkin posisi manajer ini bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah mulai di luar kelas, sudah beberapa kelas, susah kita akan memanajer diri kita. Kurang lebih seperti itu nggak, Bapak Ibu? Karena manajer itu semuanya itu dirangkum. Dia bisa sebagai teman, dia sebagai pemantau, tapi solusinya itu enggak menyakiti, enggak sakit hati, enggak jangka panjang. Sambil merangkul, kita mencari solusi, ya nak ya. Nah, kalau enggak, kita face to face. Bahkan orang lain tidak tahu dengan solusi itu, dengan permasalahan itu. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Dalam segitiga restitusi ini, kita akan menciptakan bahwa kondisi kita sebagai peserta didik itu memperbaiki suatu permasalahan. Nah, di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang dari ketiga ini sudah kita rasakan, sudah kita buat kepada pemasalah atau kepada murid kita yang sedang bermasalah. Pasti ada, karena yang pertama pasti kita akan tahu identitas dia, mengapa dia seperti itu, alasannya apa. Nah, yang kedua, bagaimana kita meyakinkan bahwa alasan itu benar. Yang ketiga, alasan keyakinan dia benar itu apakah suatu hal yang positif. Nah, itu kadang sering kita lakukan, ya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya kan? Namanya manusia. Kalau bukan manusia, dia akan melakukan suatu kesalahan, ya. Terciptanya kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, dan kesalahan itu kembali pada diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Ini yang saya katakan tadi, ada
mulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif terhadap dirinya. Dan di sini ada sering kita lakukan, mereka takut ya. Betul. Nanti kita akan pelajari ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tentang permasalahan siswa, bagaimana cara kita menangani siswa untuk menjadi yang lebih baik. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar ya Bapak Ibu, bagian dasar dari segitiga restitusi di sini untuk tujuannya mengubah identitas ya, mengubah identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu ya Bu? Ya. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need-nya, atau apa itu power-nya, apa itu problemnya, dan sebagainya itu ya, sebagai fun dan sebagainya. Jadi anak itu tidak merasa sangat bersalah sekali. Ya. Di sini validasi apa? Validasi kebutuhan atau validasi di sini artinya validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah artinya setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan semua perilaku tersebut atau perilaku yang diperbuat siswa itu semuanya mempunyai alasan. Jadi jika Bapak Ibu menemui anak yang terlambat, yang tidak mengerjakan tugas, sering alfa, mungkin ada alasan tersendiri yang perlu kita pahami atau kita ketahui. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini ada contohnya ya, Bu. Ya. Saya berikan contoh ya, Bu ya. Boleh? Contohnya di sini ketika ada di kelas ditemui permasalahannya seperti kemarin saya melakukan tindakan aksi nyata dengan rekan saya Bu Pur, mengambil satu siswa. Salah satunya ketika mereka melakukan kesalahan yaitu bertengkar, ya Bu ya. Bertengkar di kelas, kemudian mereka hampir saja bukan hampir ya, tidak melakukan apa-apa sih, hanya melempar buku, menendang kursi, dan kemudian hampir saja dia bermain fisik, tapi tidak dilakukan. Nah, disinilah posisi validasi tindakan yang salah. Di situ anak tersebut ingin bermain fisik, tapi tidak dilakukan. Untung saja. Nah, itu loh maksudnya. Melakukan tindakan yang tidak lebih dari perbuatan fisik, hanya sekedar melampiaskan bahwasanya mereka sangat kecewa, ya. Kecewa dengan temannya, Iya. Emosi dengan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan, seek the belief. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Jadi, sesuai contohnya tadi, kita akan menghubungkan permasalahan dia. Salah nggak? Ternyata dia merasa, oh iya Bu, saya merasa salah. Nah, apa yang sudah kamu lakukan itu sangat melanggar tidak? Iya Bu. Nah, kurang lebih seperti itu. Pasti anak-anak menjawab seperti itu. Nah, jadi dari kesalahan dia kita hubungkan dengan sosial kita hubungkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, maka dengan sendirinya dia akan oh iya Bu, minta maaf, oke saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan merubah dengan emosi saya, mungkin saya kurangin, pokoknya teman saya marah-marah, saya cukup diam dulu. Ternyata saya diam, tidak juga diingatkan dengan kawan, mungkin saya dengan cara melapor dengan ibu, guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Nah, seperti itu. Yang kita minta seperti itu. Nah, apa yang pokoknya jawaban itu tidak membuat tanpa gaduh. Jadi dia hanya diam. Bukan berarti diam dia itu diam begitu saja, tidak.
dia menghandle emosi dia. Betul sekali. Untuk yang menanyakan keyakinan di sini berhubungan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita di sini menanyakan keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pur, bahwasanya di dalam poin yang ini di poin menanyakan keyakinan itu merupakan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Saya berikan contoh lagi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu besok aplikasikan ketika kita di akhir segitiga restitusi. Penutupnya seperti apa? Penutupnya mencari kesimpulan, mencari jalan tengah, yaitu bertanya, kenapa kamu melanggar? Apakah kamu sudah mengetahui apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah, itu termasuk berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati di dalam kelas? Padahal sudah ada nilai-nilai Bapak Ibu. Sudah kami tadi, gimana Bapak Ibu sudah memahaminya? Yuk kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar, Ibu juga masih belajar. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana cara kita membuat anak itu memiliki profil belajar Pancasila yang sesuai dengan menurut filosofi pendidikan yaitu Hajar Dewantara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan berikan refleksi dulu ya dari presentasi kita pada siang hari ini. Dari pemaparan yang sudah kami sampaikan dari awal hingga akhir, mungkin Bapak Ibu di sekolah ini sudah pernah melakukan, namun perlu ada dasarnya lagi, yaitu memilah-milah, mengidentifikasi ulang, kemudian menerapkan dan juga berkelanjutan atau penerapan secara berkelanjutan itu harus kita konsisten, yang kita harus konsisten. Maka dari yang sudah dipaparkan oleh kami berdua, kesimpulannya yaitu penerapan disiplin positif yang menjadi program di sekolah dengan berdasar pada standar kepribadian, sosial, dan profesional yang baik hendaknya sudah dimiliki oleh guru, sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru sebagai among, yang artinya guru itu bertindak sebagai manajer untuk menentukan kodrat anak menjadi insan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Kami berdua mohon maaf jika pemaparan tadi ada yang kurang berkenan, atau nanti boleh ada masukan ya Ibu ya. Boleh ada masukan ataupun hal-hal yang sifatnya membangun akan kami terima dengan senang hati dan akan merubah posisi kita sebagai guru di sini menjadi lebih baik lagi. Kami punya salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wisnu. Pagi Bu. Sehat Wisnu? Alhamdulillah sehat Bu. Wisnu tahu tidak kalau Ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Tadi Wisnu, Ibu sempat melihat waktu kita belajar Wisnu marah-marah dengan Reksi. Kenapa? Iya Bu, habisnya saya sebel sama Reksi Bu. Kenapa kamu sebel? Reksi Bu terus-terusan contek hasil pekerjaan saya, bukan hanya tugas PR tapi ujian pun juga dia mencontek Bu. Oh begitu, wajar ya Wisnu marah. Jika Ibu di posisi Wisnu, pasti Ibu seperti juga. Nah, lalu apa yang Wisnu lakukan pada Reksi? Saya marah-marah Bu, memaki dia, tanpa sadar saya gebrak meja. Wajar kalau Wisnu itu marah-marah karena tidak rela pekerjaan Wisnu dicontek oleh Reksi. Nah, Ibu sangat menghargai alasan Wisnu.
Untuk alasan itu memang ya kan Wisnu sudah menggebrak meja. Untungnya tidak melukai kawan, ya kan, tidak memukul, tidak menyebabkan teman itu cedera. Nah, sekarang mari kita pikirkan tindakan Wisnu seperti itu menggebrak meja itu termasuk keyakinan kelas kita nggak, Nak? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah Wisnu langgar? Saling menghormati antar sesama teman, Bu. Betul sekali seperti itu ya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Wisnu? Sangat penting, Bu. Baik, kalau menurut Wisnu itu penting, keyakinan apa yang harus Wisnu lakukan supaya Wisnu tidak marah-marah? Saya akan lebih sabar, Bu. Baik, kalau menurut Wisnu seperti itu, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya bersedia, Bu. Apa yang akan Wisnu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya bersedia akan lebih sabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru yang mengajar di kelas atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali dengan tindakan Wisnu. Tetap semangat ya. Nah, jadi untuk selanjutnya jika ada teman yang seperti itu jangan langsung marah. Jadi tidaknya kamu untuk bersabar dulu. Gimana cara menghargai kawan, cara berbicara, dan juga cara bertindak. Terima kasih ya Wisnu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Rifai, saya jurusan pemasaran. Saya senang sekali bisa memecahkan masalah bersama Ibu Purwanti. Dalam hal ini pelajaran yang bisa saya ambil adalah saya harus lebih sabar dan bisa menahan emosi dalam segala permasalahan, termasuk perilaku teman yang suka mencontek kerjaan saya. Jadi, saya juga harus bisa menerapkan keyakinan kelas ini kepada lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.